Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini, berikan komentar-komentar Anda agar kami semakin bersemangat lagi dalam memberikan konten-konten terbaik bagi Anda semuanya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah rekomendasi untuk kita sama-sama belajar menganalisa 3 buah saham. Dan ini hanyalah untuk menambah kasanah pengetahuan kita tentang beberapa saham yang melantai di pasar modal Indonesia tanpa ada maksud mengajak Anda untuk membeli ataupun menjual saham-saham yang kami rekomendasikan. Dan Anda dapat melihat hasil rekomendasi kami di carakaya.id, Instagramnya. Dan kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang ditimbulkan oleh rekomendasi ini. Ini hanyalah murni untuk kita belajar bersama-sama menganalisa. Mari kita mulai dengan saham yang pertama, yaitu saham dari sektor properti dengan kode sahamnya adalah PWON atau PWON atau Pakuwon Jati Tbk. Hari ini Pakuwon Jati Tbk ditutup di 454 dengan mengalami penurunan 10 poin atau 2,16%. Sedangkan range dari PWON hari ini adalah dari 454 sampai 470 dengan total transaksi yang cukup masif yaitu 179,94 miliar. Sedangkan price earning ratio untuk PWON adalah 27,3, jadi PWON ini sudah over value ya, atau sudah mahal secara valuasi. Sedangkan market capitalnya atau nilai pasarnya adalah 21,86 triliun, cukup besar untuk saham yang harganya hanya 400-an. Kemudian kalau kita lihat harga PWON sendiri, rentang harganya dalam 1 bulan terakhir adalah dari 386 sampai dengan 474. Jadi harga yang sekarang secara monthly 454 ini sudah cukup mahal. Sedangkan harga tertingginya dari awal tahun adalah 610 dan harga tertinggi selama 3 tahun terakhir adalah 815. Dan kalau kita lihat hari ini investor asing mencatatkan total beli bersih atau total net foreign buy sebesar 25 miliar rupiah di saham PWON ini, dengan broker ZP atau Maybank Kim Eng tampil sebagai top net buyernya, sedangkan top net sellernya adalah broker AZ. Dan bagi kami sendiri, PWON memiliki support di 445 dengan resisten di 495. Ya, jadi trading range kita untuk PWON adalah 445 sampai dengan 495. Dan berikutnya kita berpindah ke sektor consumer good, subsektor farmasi, di mana kita akan melihat sebuah saham dengan kode sahamnya KLBF atau Kalbe Farma Tbk. Hari ini Kalbe Farma Tbk diperdagangkan dengan range dari 1470 sampai dengan 1520 dan ditutup di titik terendahnya yaitu 1470. Jadi Kalbe Farma ini mengalami penurunan 25 poin atau 1,67%. Hari ini total transaksi yang terjadi di KLBF juga cukup besar, 94,26 miliar rupiah. Price earning ratio dari KLBF adalah 25,49. Kembali secara valuasi, KLBF bukanlah perusahaan yang murah, sudah over value. Market capitalnya juga cukup besar, 68,91 triliun. Dan kalau kita lihat secara bulanan, harga KLBF bergerak dari 1.455 sampai dengan 1.605. Ini membuat secara monthly KLBF masih sangat murah. Sedangkan harga tertingginya dari awal tahun adalah 1.695 dan harga tertingginya selama 5 tahun terakhir adalah 1.815. Sedangkan hari ini investor asing masuk ke KLBF sebesar 1,67 miliar rupiah. Jadi net foreign buy 1,67 miliar rupiah dengan dipimpin top net buyernya adalah broker YP dan top net sellernya adalah broker RX. Dan kalau kita lihat KLBF sendiri memang
laporan keuangannya di kuartal ketiga ini cukup lumayan solid padahal sebenarnya, dan EPS-nya cukup bertumbuh ya dari dari tahun 2017, 18, 19 dan 2020. Tapi pertambahannya sangat tipis. Dan kalau kita lihat sendiri KLBF ini memiliki support di 1470 dengan resisten di 1580. Jadi trading range kami untuk KLBF adalah dari 1470 sampai dengan 1580. Dan yang terakhir, last but not least, saham dari sektor agriculture, subsektornya CPO, yaitu Astra Agro Lestari atau AALI. AALI sendiri hari ini diperdagangkan dengan range sempit dari 10.725 sampai 10.950, dan akhirnya AALI ditutup di 10.750 atau turun 25 poin atau 0,23%. Dan kalau kita lihat total transaksi di AALI ini juga lumayan liquid, 35,72 miliar dengan price earning ratio 26,64. Kembali sebuah perusahaan yang sudah overvalue atau sudah kemahalan secara valuasi. Sedangkan market capitalnya atau nilai pasarnya adalah 20,69 triliun rupiah. Cukup lumayan besar. Dan secara bulanan harga AALI ini sebenarnya sedang berada di bawah mid channelnya atau masih murah. Karena rentang harga AALI secara bulanan adalah dari 10.350 sampai dengan 11.400. Jadi dari harga bulanan AALI masih termasuk kita bisa kategorikan murah. Harga tertingginya dari awal tahun adalah 14.650, sedangkan harga tertinggi dalam 5 tahun terakhir adalah 23.350. AALI menjadi satu-satunya saham yang hari ini kami rekomendasikan yang dijual oleh investor asing dan mencatatkan net foreign sale sebesar 9,96 miliar rupiah. Broker ZP tampil sebagai top net seller dan broker PD tampil sebagai top net buyer-nya. Dan bagi kami, Astra Agro Lestari ini juga memang mempunyai trading range yang cukup sempit. Supportnya ada di 10.675 dengan resistennya di 11.200. Jadi trading range untuk AALI adalah 10.675 sampai dengan 11.200. Memang sulit untuk mencari beberapa saham kala indeks harga saham gabungan sudah rally 5 hari berturut-turut. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Sampai jumpa di berbagai insight dan informasi menarik lainnya dari carakaya.id. Tonton terus, kami sudah ada 600 video tersedia untuk Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.